Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mekanik dagelan, montir abal-abal, mekanik kelelawar yang kerjanya di malam hari. Kenapa saya harus malam hari? Karena kalau siang hari sudah nggak mungkin bisa syuting teman-teman. Karena apa? Jalan depan rumah itu nggak pernah berhenti dari kendaraan. Yang kedua, kenapa selalu membahas Kijang? Ya karena punyanya mobilnya cuman Kijang. Dan bisanya kok bisanya? Sekedar bisa itu juga Kijang. Jadi nanti kalau saya beli Fortuner, topiknya video akan ganti teman-teman, yaitu bagaimana cara mencari uang cicilan. Wes, cita-cita aja teman-teman. Ya mudah-mudahan semua teman dikabulkan. Pastinya pengen punya mobil yang lebih baik, tetapi karena punyanya ini ya kita syukuri dengan cara merawatnya, belajar memperbaikinya sendiri. Video ini adalah video kelanjutan yang tadi siang teman-teman. Jadi yang tadi siang itu sudah saya syuting, tapi untuk pembukaannya baru malam hari ini, yaitu bagaimana kita cara menganalisa, saling belajar ini teman-teman, menganalisa kondisi suatu karburator. Seperti teman-teman ketahui, saya memakai spuyer yang terakhir ini memakai spuyer primer 105. Kemudian untuk stasionernya standar, saya nggak tahu ukurannya, tapi air bleedernya kemarin saya kecilkan, jadi supaya tidak terlalu miskin. Ternyata ya kayaknya nggak enak teman-teman. Jadi ini saya kembalikan air bleeder lubangnya ke semula, tetapi saya coba sekarang dengan kompensasi membesarkan spuyer stasioner supaya campurannya tetap normal, maksud saya begitu teman-teman. Jadi ukurannya juga saya nggak tahu, saya rojok aja. Saya punya banyak spuyer itu bekas, tapi yang lubang atasnya 4 saya besarkan mungkin ya menjadi sekitar 60 gitu. Saya niru Om Rojikin gitu aja. Jadi memakai spuyer stasioner besar itu sepertinya yang saya amati ya di putaran rendah enak, starter cegreng, dan sepertinya nanti bensin di spuyer primer juga terlambat membuka gitu. Ini sekedar analisa saya berdasarkan ilmu yang saya dapat nonton videonya Pak Yanto, dan video-video lain tentang karburator hampir semua saya tonton karena saya ingin belajar. Tetapi yang jelas tidak bisa buat panduan ya, karena apa? Harusnya itu memakai alat ukur. Jadi ini harusnya saya punya namanya tachometer, dual tester, timing lead sudah punya. Jadi perbandingannya jadi tidak akurat gitu. Cuman ini hanya sekedar untuk kita melatih. Katanya Pak Yanto harus sering dilatih untuk karburator ini. Tapi kalau karburatornya udah sehat ya nggak perlu. Kita ini kan memang suka aja ngoprek-ngoprek. Yang karburatornya normal tidak perlu diotak-atik ya. Karburator itu menurut saya, sekali lagi menurut saya adalah komponen yang sangat sensitif, yang sangat dihitung dengan teliti, dirancang dengan ketelitian yang sangat tinggi, yaitu hukum fisika itu semua dipakai di situ, dihitunglah benar-benar melalui uji coba. Jadi yang suhu-suhu itu berani ngoprek-ngoprek itu ya saya anggap luar biasa gitu aja. Karena penemuan ini udah puluhan tahun yang lalu karburator ini. Kita itu baru sekarang aja melajarinya. Mereka sudah menciptakan puluhan tahun yang lalu gitu. Jadi ya maksud saya itu jangan sok keminter gitu aja. Nggak apa-apa, inovasi itu sah-sah saja. Semua perkembangan teknologi kan dari inovasi. Tetapi ini kan sudah jadi ya karburator ini, terus merasa ahli itu juga jangan gitu loh. Dalam arti ahli merekondisi itu monggo itu aja. Tapi saya tetap menghargai inovasi selama ada dasar teknisnya gitu aja. Ya teman-teman, namanya kita belajar ya. Pokoknya saya itu bukan ahli, itu nanti dikomplain lagi. Bukan ahli, saya juga belajar. Tapi kita belajar dengan cara yang benar gitu loh. Ya teman-teman, jadi coba aja saya start. Nanti di video kedua itu saya tunjukkan, saya tes ini konsumsi waktu menghabiskan yang dibakar bu dalam kondisi stasioner memakai spuyer besar itu seperti apa. Nah, di video sebelumnya kan sudah saya tunjukkan
teman-teman, yaitu ketika saya merubah menjadi spuyer stasioner yang lebih besar, sepertinya, nah itu kan lupa tidak catat, saya harus menutup setelan angin, baut setelan angin. Ya menurut saya di putaran idle akhirnya konsumsi BBM-nya kayaknya nggak berubah. Nah nanti ketika dipakai mungkin berubah ya, karena kan mulai membuka bagian putaran rendahnya. Tapi stasionernya kayaknya ya tetap, karena apa, kita akhirnya juga harus menutup sedikit dari baut setelan angin atau bensin yang masuk ke jalur stasioner. Ini kita coba seperti apa kalau start dingin, langsung cegreng, tidak perlu injak pedal gas, langsung bisa digeber gitu gampangnya seperti itu. Tapi ya secara teknisnya nggak boleh teman-teman ya. Setelah mencapai suhu kerja baru mesin itu boleh dikendarai, makanya perlu namanya dipanasin. Nanti di bagian kedua saya balik memakai spuyer stasioner bawaannya. Berapa waktu yang diperlukan untuk menghabiskan ini bensin yang dibakar bu saja. Sekalian nanti saya ganti spuyer primernya yang sekarang ini 105 menjadi 95 seperti sebelumnya. Yang memakai 95 sebelumnya itu ada jeda ya, karena memang terlalu kecil. Apakah dengan membesarkan spuyer stasioner itu nantinya akan bisa mengkompensasi kekurangan spuyer primer? Itu aja teman-teman. Ini kan patokan itu harusnya dicatat ya dan dibuat standar. Jadi tinggi pelampung juga disamakan, RPM disamakan gitu. Tapi karena kita alatnya terbatas ya, sekitar apalah nanti apa yang bisa kita pelajari itu aja teman-teman. Intinya buat hiburan itu aja lah teman-teman. Mobil-mobil kita sendiri aja kok. Kalau ada ilmunya alhamdulillah, tidak ada ilmunya ya dianggap itu tadi dagelan gitu aja. Oke, kita start seperti apa. Nah, itu sebentar lagi rame lagi jalan 4 saya ini 1:30 malam teman-teman. Sebentar lagi itu udah mulai turun orang yang ke pasar, terus yang jualan ayam, karena di sini pusat ini jualan daging ayam, nyembelih sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kok gak cegreng? Ya mungkin saking dinginnya atau ini teman-teman ya, karena kaki saya juga nggak bagus, stasioner terlalu rendah. Nah ini ada yang nggak beres ini. Ini dagelan lagi ini, kayaknya belum saya pasang ini. Bentar, apa ini, pokoknya lucu namanya dagelan. Aduh, ini kalau pakai flashlight jadi kuning. Sebentar, rotornya, oh udah. Nah rotor ini kan selalu saya lepas, safety mobil kalau malam hari. Malingnya tahu nanti bawa rotor. Nah ini kenapa enggak langsung hidup? Apakah perlu injak pedal gas? Lupa saya tadi. Iya, tadi habis ini teman-teman saya lepas selangnya. Tadi habis percobaan tadi, habis ini teman. Pantesan kok lama. Inilah percobaannya jadi kacau. Kosong dibakar bu, habis percobaan tadi. Wah, ini harus pasang one way valve ini. Saya nggak tahu ya model konstruksinya pipa bensin yang masuk ke tangki itu ada tusen klepnya atau tidak di sana. Habis dilepas itu kan dibiarkan lama turun. Kalau pasang one way valve, nah, dipancing bensin dulu aja. Keburu habis nanti aki saya. Maunya menunjukkan cegreng malah gak jadi. Nah ini malah kesimpulannya jadi salah.
berhasil kan akhirnya teman-teman. Wah, ini ada yang nggak beres ini. Nah, gini kan kita dapat konten baru ini, judulnya berganti ini. Mesin tidak bisa menyala. Ini kalau kita di jalan benar-benar panik loh teman-teman. Walaupun saya ini namanya mesin mati bingung masih. Tadi nggak apa-apa. Itu kayak orang mau memperbaiki ya. Servis tempat saya aja. Tadi malam lupa enggak apa-apa Pak, pompanya nyala. Sekarang mati. Walah Bu, tetangga saya tadi pagi jalan-jalan sampai rumah mati. Bentar, ada bensinnya enggak ini? Kayaknya tadi saya lupa ini teman-teman. Nyoba tadi, bentar. Kita tes pakai pompa akselerasi dan nyemprot belum? Itu caranya teman-teman. Ada bensin enggak ini? Ah, udah. Bentar, takutnya ada. Tadi udah nyala kok, greng. Kayaknya ini tadi teman-teman, apa? Kosong selangnya. Dan dibakar Bu. Lupa lagi tadi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kontennya kacau topiknya ini. Mekanik dagelan lupa ya. Terus nggak bisa bilang cekreng ini. Jadi habis percobaan tadi masih kosong kartu saya tadi. Nah, nggak apa-apa, kita tunjukkan aja. Ini termasuk rendah ya, tapi anteng aja ya, karena campuran kaya lah namanya. Masih nggak miskin ini. Tarik juga langsung oke. Ini memakai spuyer stasioner yang sekitar 60 itu teman-teman, dengan primer 105. Jadi banyak konten itu di YouTube saya kadang ketawa juga ya, dibahas power jetnya 100, ini sekundernya 150. Lah nyobanya aja nggak pernah kepake dua komponen tadi. Jadi yang nggak usah kita cerita inilah. Kayak kalau ini power jet lah sedikit aja, tapi kalau baru dipakai jalan, kalau dibejat, yang penting ini spuyer stasioner dan primer itu aja. Kalau orang normal gitu aja lah, pengendaraan normal dikecilkan sekundernya atau dibesarkan, mau nggak pernah dipakai, kecepatan tinggi, nggak pernah bejek-bejek kayak saya ini, power jet gak fungsi. Jadi tidak boleh untuk patokan teman-teman ketika mesin dingin. Tetap aja di buku pedoman reparasi itu semuanya penyetelan dilakukan ketika mesin sudah mencapai suhu kerja. Nah, kalau minyak saya ini bisa 10 menit lebih, tapi ini saya tunjukkan bahwa campuran kaya seperti ini masih dingin, masih oke ya. Nah, itu perpindahan dari stasioner ke lubang slow pot dari juga bagian dari spuyer primer. Oke, enak. Sampai spuyer primer membuka, enak. Tapi juga bukan pedoman ini dalam keadaan mobil tidak dikendarai. Enak Pak, stasionernya wanteng sampai dipasang kunci T di sana tuh orang-orang.
Ya nggak apa-apa, itu juga menunjukkan penyetelan yang bagus. Tetapi ketika dikendarai nanti belum tentu seperti itu. Karena apa? Ya karena ketika dikendarai kevakuman mesin berubah, itulah mulai yang namanya tenaga diperlukan. Kalau ini RPM pasti cepat naik, sentrifugal cepat bekerja. Pokoknya di sini kalau di timing LED sangat tinggi waktu pengapiannya. Karena ini gas ya, dia akan menarik oktan selektor. Gubernur bekerja, vakum yang belakang tidak terjadi penurunan tekanan. Ketika dikendarai vakum yang belakang ini teman-teman, yang ke intake manifold, insya Allah justru malah memundurkan. Kenapa? Ya mulai mendapat beban. Ketika tidak mendapat beban, inilah kevakuman paling tinggi. Ya ada lagi yang tertinggi ya ketika diselerasi. Itu kan insidentil aja. Normalnya ya ketika dikendarai itu kevakuman mesin turun. Apalagi gasnya semakin besar, RP-nya makin tinggi, menanjak gitu, kevakumannya rendah, makanya bekerjalah piston power jet. Ini malah mundur. Nah makanya kan vakum delco itu di beberapa mobil tidak sama, itu kan sudah dirancang itu. Banyak mobil yang pakai satu vakum delco saja, ya seperti Kijang 4K pakai satu vakum delco. Kenapa? Dia kan nanti juga vakuman di karburator juga rendah ketika bukanya besar, tapi RPM-nya nggak tinggi. Nah, kalau nggak pakai orang sumbat, ya mungkin nggak ada masalah ya, nggak terlalu ngefek ya. Tapi nanti kalau ada beban pengaruh, karena konstruksinya dirancang memang kita pakai 2 vakum. Nah ini ketika saya cabut ini memang pengapiannya kembali ke setelan inisial, insya Allah 5 derajat. Kalau ini saya tancapkan biasanya menambah 7 derajat menjadi 12. Tapi ini disumba teman-teman. Kalau ini menginjal ya, atau miskin. Ini aja saya nggak tahu idle ini ketinggian atau kerendahan. Ya, harusnya ada tachometer. Kita tandakan lagi. Inisial timingnya mobil ini sebenarnya jadi 5 derajat itu memang. Itu hanya ketika stasioner aja jadi 12. Nanti ketika jalan akan turun. Oke, inilah kondisi memakai spuyer stasioner sekitar 60, spuyer primer 105, power jetnya saya lupa ya 60 nih. Bawaan repair kit, terus sekunder 150. Kita coba ulangi lagi, namanya belajar ya. Nah, ini kan lama-lama semakin tinggi RPM ya, semakin panas. Paling enak nyoba kalau seperti ini ya, pakai puteran ini setelan baut gas, ketahuan nanti mana yang bensinnya telat atau kelebihan. Kalau perlu dilihat di sini, nanti kan kelihatan waktu geregel itu justru tidak keluarnya bensin atau justru terlalu banyak bensin. Itu aja dilihat di sini. Itu biasanya perpindahan dari stasioner ke primer, bukan pindah ya, mulai saling bergabung. Yang stasioner mulai berkurang, yang primer mulai menambah. Katanya Pak Rodikin, spuyer kerjanya berurutan, bukan borongan. Betul itu teman-teman. Kalau borongan ya dituang aja jurigen. Saya seneng nggak nonton mana buat hiburan. Oke, kita lihat saja. Nah, itu tadi mulai keluar tipis sekali dari spuyer primer. Ya. Itu tadi masih tipis juga.
sangat tipis keluarnya. Sepertinya itu karena sudah terkompensasi dengan ini teman-teman, spuyer stasioner yang lebih besar. Nah, nanti kita coba aja langsung ekstrim aja pakai yang sebelumnya, yaitu spuyer primer 95 yang kemarin gregel itu. Kita bukan untuk teman ya, pakai gitu loh. Ini untuk menunjukkan apakah perubahan-perubahan yang kita lakukan tuh apa yang dihasilkan, apa akibatnya gitu. Nah kalau pakai 95 bisa ya nggak apa-apa kita pakai. Karena apa ya, kita telah merubah di bagian lain. Jangan semuanya dikecilin semua. Karena konstruksi karbu itu kan berbeda-beda. Oke, kita matikan. Nah, kita pakai patokan ini aja dah. Nanti stasionernya mudah-mudahan bisa sama. Kita tes berapa lama menghabiskan bensin yang di bak karbu memakai spuyer stasioner yang cukup besar. Ini nggak tahu RPM standar atau terlalu rendah atau kurang tinggi, perkiraan aja. Kalau saya biasanya kurang tinggi segini. Kalau dewa mesin kan katanya serendah-rendahnya. Maksudnya kalau untuk nyetel lu harus bisa mobil itu serendah-rendahnya. Betul juga itu. Bisa tetap nyala di RPM serendah mungkin. Berarti pengapiannya pas. Udah berapa menit ini? Menit setengah. Sampai mati. Mantap.
Mantap, mantap. Sudah saya pasang spuyer aslinya stasioner. Oke, kita mulai. Berapa lama habisnya bensin dibakar, Bu? Saya tadi sambil melihat ini jam di HP-nya. Wah, shooting masih pakai HP hari gini, harusnya kamera. Mudah-mudahan ini jauh lebih lama, karena kurir saya yang stasioner ini rojokan ini benar-benar mantap, teman-teman. Ditiup ringan gitu lah. Enaknya yang 7 kain di sini berlubang, langsung bisa kita intip gitu. Tapi ini kita tiup dah beda banget, los gitu. Nah, itu sudah mulai tersendat. Atau setelan angin kurang membuka, itu bisa ya, karena ini permukaan bensin dibakar sudah turun. Nah, ini tekanan juga ngikutin, teman-teman. Ini makanya ada yang bilang setting pelampung itu sangat berpengaruh. Iya, karena semakin tinggi pelampung ya, kayak di pompa air itu, teman-teman, di plumbing, semakin tinggi toren ya keran yang bawah kencang. Supir stasioner paling banyak mendapat, yang paling rendah kan dia posisinya, itu mendapat tekanan bensin yang paling tinggi. Dan semakin tinggi bensin dibakar, Bu, nozzle dari venturi primer maupun sekunder juga gampang. Istilahnya dia kan lebih tinggi ya, naik ya, kayak sumur gitu. Dia daya hisapnya semakin pendek kalau bensinnya semakin tinggi, mudah keluar. Jadi semuanya itu harus kita cek ya, kombinasi. Nah, ini ternyata baru berapa ini? Ya, lebih lama yang spuyer besar.